Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan membahas beberapa bank dengan pembayaran dividen yang paling royal di Indonesia. Bank-bank apakah tersebut? Simak video ini sampai habis. Oke? Oke, jadi menyambung video saya yang sebelumnya tentang pertumbuhan laba bersih ya. Jadi dari 8 bank terbesar di Indonesia berdasarkan aset, kecuali Bank Syariah Indonesia dan Bank BTN ya, ini sudah saya kalkulasikan bank-bank yang pertumbuhan labanya atau growth labanya itu yang paling tinggi selama 5 tahun terakhir. Yang pertama adalah BMRI dengan 25,2% per tahun ya. Lalu diikuti BNGA dengan 19,4% per tahun, BBRI 18,8% per tahun, dan BBCA 17,6% per tahun ya. Apa maksudnya? Artinya tiap tahun ya pertumbuhan labanya yang paling besar ini BMRI. Jadi saat ini yang paling besar labanya secara total itu ya masih Bank Rakyat Indonesia ya. Total laba yang dibukukan ini sekitar 60 triliun di first half di tahun 2023 ya. Diikuti yang kedua adalah Bank Mandiri. Tapi dulu ya 5 tahun yang lalu ya perbedaannya itu sangat jauh. Bahkan Bank Mandiri ini di tahun 2019 hanya mencetak 27 triliun ya, sementara Bank BCA 28,5 triliun. BBRI 34,3 triliun. Tapi berjalannya waktu ya, peningkatan laba Bank Mandiri ini lebih eksponensial sehingga di tahun 2023 kemarin itu marginnya sudah sangat tipis. Bedanya cuma 5 triliun dengan Bank Rakyat Indonesia dan sudah menyalip Bank BCA. Jadi kalau kita forecast selama 5 tahun berikutnya, bisa jadi Bank Mandiri labanya akan yang paling besar ya, mengungguli semua bank di Indonesia. Jadi ini pentingnya growth ya. Nah, kalau yang kedua ini adalah Bank CIMB Niaga. Ini juga cukup fenomenal ya bank ini ya. Di tahun 2019 ya, laba Bank CIMB ini cuma 3,6 triliun. Sementara di tahun 2023 kemarin sudah 2 kali lipat ya, meningkat 100%. Nah, bayangkan 5 tahun lagi misalnya kalau masih mampu menjaga tren ini, bisa jadi labanya mungkin sudah berapa? 12 triliun atau mungkin jelek-jelek 10 triliun ya. Nah, sementara Bank BRI ini yang kurang bagus ya. Dulu sudah bisa mencetak 34 triliun ya. Sementara sekarang ya meskipun hampir 100% ya, tapi 2023 dan 2024 ini tidak ada pertumbuhan yang signifikan ya. Jadi ini yang harus kita waspadai ya. Tapi tetap 4 bank ini yang terbesar. Jadi kalau pilih salah satu ya tetap ini 4 yang terbaik ya. Lalu bagaimana pertumbuhan dividen selama 5 tahun terakhir? Bank Niaga memiliki pertumbuhan growth yang paling bagus ya dalam membayar dividen ke nasabahnya. Kenapa? Ya karena ini labanya meningkat eksponensial, tentu pertumbuhan labanya juga bagus ya. Yang unik adalah Bank BCA juga ya. Bank BCA pertumbuhannya juga sangat bagus ya. Nah, kedua bank yang terakhir, Bank BUMN ini ternyata pertumbuhan dividennya itu tidak terlalu tinggi dibanding dua bank ini ya. Tapi kalau dibanding bank-bank lain tentu masih tinggi ya. Kenapa? Ya karena kedua bank BUMN ini dari dulu memang sudah membagi dividen dengan dengan nilai yang besar. Jadi pertambahannya juga memang sudah mentok ya, nggak bisa terlalu banyak lagi bagi dividen karena harus ada laba bersih yang dialokasikan untuk kapital ya. Sementara dulu Bank Niaga dan Bank BCA ini dividennya kecil, tapi semakin kesini mereka semakin berani memberi dividen lebih besar ya. Oke. Lalu kalau kita lihat dengan payout ratio itu perbandingan antara jumlah dividen yang dibagikan dengan jumlah laba bersih. Nah,
selama 5 tahun terakhir ini rata-ratanya ini saya rata-rata ya, bukan growth ya. Rata-rata Bank BRI yang memang yang paling tinggi ya. Jadi kurang lebih 3/4 ya, 3/4 dari labanya itu semua dibagikan ke dividen ya. Kita paham ya, Bank BRI ini memang bank BUMN terbesar yang negara butuh mendapatkan uang dari bank tersebut. Nah, jadi meskipun begitu ya, efeknya jadi ini, growth-nya jadi tertekan ya. Jadi growth-nya nggak bisa sekencang Bank Niaga dan Bank BCA. Jadi kita lihat kan, growth pertumbuhan laba bersihnya Bank BRI ini kan nggak terlalu tinggi dibandingkan Bank Niaga dan BMRI. Nah, yang kedua adalah Bank BMRI. Nah, jadi Bank BMRI ini sedang-sedang saja ya. Dia tidak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu rendah, sama dengan Bank BCA. Jadi dividen payout ratio-nya itu tetap di atas 50%. Sementara Bank Niaga ini yang paling sedikit ya, secara rata-rata ya. Kenapa? Karena dulu di 2019-2020 Bank Niaga ini dividennya cuma 36%, jadi cuma sepertiganya. Tapi semakin ke sini dia mulai semakin besar ya, semakin ke sini mulai semakin besar. Nah, lalu bagaimana cara kita memilihnya? Jadi ya kalau saya akan menggabungkan antara ini ya, antara pertumbuhan dividen dengan pertumbuhan laba. Jadi Bank Niaga dan Bank Niaga ini ya, Bank Niaga kalau bank swasta ini cukup bagus ya. Artinya labanya semakin tinggi dan dividennya semakin besar. Dia bisa bagi dividen semakin besar karena labanya semakin tinggi. Nah, bagaimana cara meningkatkan laba? Ya memang mau nggak mau ini dividen payout-nya jangan besar-besar. Kalau kayak Bank BRI yang 72% ya, pertumbuhan labanya tidak akan tinggi karena hampir sebagian besar labanya digunakan untuk dibagikan ke pemegang saham, tidak dikembalikan ke kas untuk digulung lagi menjadi kredit. Maka jadi untuk dalam memilih bank ya kita harus bisa realistis ya. Jadi BMRI dan BNGA memiliki kesimpulannya ya, pertumbuhan laba bersih terbesar dalam 4 tahun terakhir ya. Nah, BNGA memiliki pertumbuhan tertinggi dalam jumlah dividen yang dibagikan. Pertumbuhan ya, bukan payout ya. BBRI memiliki dividen payout ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir ya. Jadi kesimpulan saya adalah karena BBRI ini pembagian dividennya terlalu besar, maka dia tidak bisa mendapatkan pertumbuhan laba yang terjaga. Jadi kalau saya akan cenderung memilih BNGA untuk long term ya. Kenapa? Ya kalau misalnya mau bank swasta ya, kalau mau bank BUMN ya BMRI, bisa digabung BMRI dan BNGA. Tapi kalau untuk bank swasta saya akan memilih BNGA karena dividen yang diberikannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu rendah. Sehingga capital ya, laba yang dimiliki akan dimasukkan menjadi capital sehingga bisa disalurkan ke kredit untuk meningkatkan labanya secara eksponensial. Kalau labanya meningkat terus, otomatis dividennya juga akan meningkat kan. Tuh. Oke, jadi itu ya, ini terlepas dari harga saham sekarang ya, bahkan BNGA sendiri yieldnya bisa sampai 8%, 9% kalau menggunakan harga sekarang. Tapi terlepas dari itu, saya hanya menganalisa dari segi kinerja saja. Untuk harga saham ya kalian tentukan sendiri mau beli di harga berapa, yaitu up to you dan up to market ya. Kita nggak bisa mengatur harga saham. Dan susah untuk menganalisa harga saham ini mau naik atau turun. Kita hanya bisa fokus di bagaimana memproyeksi atau memforecast kinerja ke depan. Baik, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Jangan lupa like video ini, subscribe di channel saya untuk mendapatkan video-video tentang dunia investasi dan finansial secara umum. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.